Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu Bapak yang saya hormati, peserta seminar nasional Teknologi Pembelajaran tahun 2023. Pada saat ini saya akan presentasikan untuk paper saya dengan judul Habituasi Empati yang terinspirasi dari budaya Mapalus dalam pembelajaran PKN dengan model service learning. Saya tidak sendiri, saya bersama Profesor Wayan Swastra dan juga Profesor Ida Bagus Betul. Nah, saya akan menyampaikan mengenai latar belakang dari penulisan ini. Adapun kami mengamati bahwa publik secara universal memahami pendidikan kewarganegaraan itu sebagai sebuah wahana pendidikan karakter yang bersifat multidimensi dengan misi pengembangan kompetensi warga negara. Nah, namun permasalahannya sering kita temui adalah pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang masih cenderung pasif dan lebih ke teacher centered bukan ke student centered. Nah, kalau kita melihat salah satu model pembelajaran yang cukup mewakili arahan pada konteks pendidikan kewarganegaraan secara universal yang diharapkan itu adalah model service learning. Di sisi lain, Mapalus ini merupakan salah satu kebudayaan khas Minahasa yang didasari oleh filsafat gotong royong. Nah, budaya ini menekankan pada kebersamaan di antara perbedaan yang didorong oleh rasa empati antara warga negara sehingga memunculkan kepedulian yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan saling membantu, bukan hanya pada saat panen, tetapi juga pada saat tetangga tertimpa masalah, ataupun ketika ada duka, ataupun ada kegiatan perayaan, dan lain sebagainya. Nah, salah satu pilar di dalam mengembangkan service learning itu ialah etnopedagogi. Karena kenapa? Mahasiswa akan terjun langsung untuk menawarkan solusi bagi ragam persoalan sosial di masyarakat, sehingga mereka perlu memahami konteks masyarakat yang ada terlebih dahulu. Nah, sehingga ada unsur etnopedagogi di dalam service learning ini sendiri. Nah, jika memperhatikan elemen-elemen ini, maka kalau kita lihat etnopedagogi memiliki hubungan yang sangat erat dalam kelima elemen service learning. Ya, sebagaimana terlihat dalam diagram di bawah ini. Jadi dalam etnopedagogi itu ada placement equity. Kalau kita lihat letak etnopedagogi dalam elemen-elemen service learning berdasarkan kategori dari Eiler dan Giles. Nah, kita lihat ada placement quality, ada application, ada reflection, ada diversity, dan community voice. Nah, di dalamnya etnopedagogi itu menginspirasi semua elemen service learning yang tertera di sini. Nah, sehingga kalau kita lihat sangat terkait erat etnopedagogi ini dengan service learning. Nah, dengan melihat sekarang masyarakat urban, mahasiswa-mahasiswa di perkotaan, kalau kita lihat ada kebutuhan sebenarnya untuk sebuah habituasi empati, khususnya bagi mahasiswa di perkotaan atau yang hidup dengan gaya hidup urban. Melihat begitu banyak fenomena yang terjadi, sama manusia tidak lagi saling mempedulikan, tidak lagi saling berempati, tidak punya rasa empati yang cukup gitu sebagai seorang manusia. Nah, sehingga kita berpikir bahwa perlu ada proses habituasi empati. Dan rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana budaya Mapalus yang terintegrasi di dalam model pembelajaran service learning. Budaya Mapalus yang kita angkat ini menjadi etnopedagoginya yang terintegrasi dalam pembelajaran dan model service learning itu dapat mewujudkan habituasi empati bagi mahasiswa di dalam kelas pendidikan kewarganegaraan di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Tangerang. Nah, adapun kebaruan dari analisis ini sebenarnya meliputi dari kajian empati dari budaya Mapalus dan model baru habituasi empati melalui pembelajaran dengan service learning. Sebelumnya memang belum ada penelitian yang langsung berkenaan antara budaya Mapalus dan juga dengan pembelajaran dan model service learning pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau kita lihat kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik eksplorasi. Jadi desain penelitian eksplorasi itu kan dia berfokus pada pengumpulan data sekunder ataupun primer dengan menggunakan format tidak terstruktur atau prosedur informal untuk menafsirkannya. Nah, beberapa contoh desain eksplorasi itu meliputi wawancara yang mendalam, kemudian FGD ya, focus group discussion, dan juga teknik proyektif. Nah, instrumen yang saya gunakan itu adalah dari hasil FGD, wawancara, dan juga kajian literatur.
Nah, data-data yang saya peroleh kemudian dianalisis dengan berbantuan NVivo untuk memunculkan tema-tema penting mengenai nilai empati dalam Mapalus yang nantinya akan kira-kira diintegrasikan dalam model pembelajaran service learning sehingga habituasi empati ini bisa muncul. Nah, adapun kerangka berpikir dalam penulisan ini kita awali dengan adanya kebutuhan pendidikan kewarganegaraan yang berevolusi dari teacher center menjadi student center. Lalu bentuk seperti apa atau wujud seperti apa yang bisa diadopsi yaitu dengan model pembelajaran service learning. Nah, lalu pembelajaran service learning ini kaitannya di mana dengan etnopedagogi? Ternyata di dalam 5 placement elemen service learning, etnopedagogi ini berperan sangat penting, terintegrasi ke dalam 5 elemennya. Nah, kemudian kita melihat teori empati itu dari kajian pemikiran Levinas dan juga mengenai teori-teori tentang service learning. Salah satu teori pembelajarannya yaitu yang dikembangkan oleh John Dewey. Nah, metode yang digunakan adalah kualitatif dan hasil yang kemudian dihasilkan dalam penelitian ini yaitu bagaimana nilai empati di dalam budaya Mapalus ini menjadi basis atau dasar dari pengembangan sebuah model pembelajaran service learning untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sehingga akan terwujud habituasi empati di dalam diri mahasiswa yang atau peserta didik yang ikut belajar di dalam kelas pendidikan kewarganegaraan ini. Nah, hasil yang ditemukan di sini adalah kita melihat pertama-tama kita implementasi pembelajaran terlebih dahulu tentunya. Jadi kita memperkenalkan budaya Mapalus itu terlebih dahulu kepada mahasiswa dengan memanfaatkan beberapa resources video yang sudah terpublikasi di YouTube. Kemudian kami memberikan sebuah kesempatan untuk berefleksi, memikirkan poin-poin penting apa yang ada dalam budaya Mapalus tersebut. Nah, setelah proses pembelajaran, mahasiswa itu diajak untuk berefleksi lebih mendalam mengenai beberapa pertanyaan yang kemudian ini diambil sebagai FGD-nya atau wawancara dan juga wawancaranya. Yang pertama, bagaimana pandangan Anda atau mahasiswa mengenai empati di perkotaan pada masa kini? Lalu kemudian yang kedua adalah apa saja kendala dan hambatan penerapan empati, nilai empati ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lalu yang ketiga adalah bagaimana Anda menilai diri Anda sendiri dalam berempati di masa kini. Apakah dirinya sudah cukup berempati ataukah dia sama sekali tidak pernah berempati. Nah, lalu kemudian bagaimana peran pendidikan dalam pembiasaan sikap empati bagi anak muda di perkotaan. Nah, tema-tema penting yang muncul dari hasil FGD tersebut setelah dianalisis, di antaranya adalah kebutuhan akan habituasi atau pembiasaan. Bahwa sebenarnya mereka itu membutuhkan proses yang dapat membantu mereka untuk membiasakan diri dengan lebih berempati kepada orang lain. Lalu kemudian mereka juga berpendapat bahwa ada peran aspek pendidikan di dalamnya. Jadi proses pembelajaran seperti apa yang bisa mendukung habituasi empati ini. Lalu model pembelajaran yang sesuai. Jadi mereka menghendaki ada model pembelajaran yang sesuai. Dan yang berikutnya adalah sikap empati yang memang masih relatif rendah. Mereka pun menyadari bahwa ada sikap empati mereka yang masih relatif sangat rendah. Nah, dari temuan tema-tema ini, maka kami sebagai peneliti menerapkan model pembelajaran service learning yang tadi saya bilang dengan nilai empati dari berbagai nilai empati yang terinspirasi dari budaya Mapalus ini sebagai salah satu pilar dari model pembelajaran service learning ini. Nah, nilai empati pada model pembelajaran ini tentu saja tadi saya sudah sampaikan terinspirasi dari budaya Mapalus yang sebelumnya sudah kita perkenalkan terlebih dahulu kepada mahasiswa. Nah, dari kelas penelitian ini kami pertama melihat ada kami membentuk kelompok dan yang terbentuk adalah 6 kelompok yang akan nanti mengimplementasikan service learning. Nah, setelah melaksanakan service learning masuk kepada proses refleksi, nah mahasiswa diminta untuk menyusun sebuah kegiatan yang dapat membantu mitra mengatasi masalah di lokasi mitra. Jadi mereka terlebih dahulu diminta untuk ke lokasi untuk melihat permasalahan, fenomena sosial yang kira-kira dapat mereka atasi semampu mereka. Dan setelah itu mereka mulai menyusun kegiatannya seperti apa. Nah, tahap yang paling penting dalam service learning ini sebenarnya ialah proses refleksi yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, model pembelajaran kita terapkan ini adalah service learning yang kita sebut dengan SL4C. Nah, 4C-nya itu terdiri dari calling, character, competence, dan compassion.
Nah, dari masalah sosial tersebut mendorong mahasiswa untuk berpikir untuk suatu saat mereka harus menjadi seseorang yang dapat membantu mengatasi beragam masalah sosial yang mereka lihat. Nah, ini yang mereka dapatkan setelah mereka mengimplementasikan service learning dan model SL4C ini. Nah, temuan dari refleksi ini mendukung makna dari empati yang memainkan peran penting dalam membentuk perilaku yang secara positif memprediksi perilaku prososial yang bertujuan untuk membantu orang lain tanpa kepentingan pribadi. Menurut penelitian sebelumnya yang dipublikasikan oleh Gokalt dan Inel tahun 2022. Nah, dari hasil refleksi, apa saja tema yang ditemukan? Nah, studi analisis dari hasil refleksi mahasiswa itu ada menyatakan bahwa pembelajaran dengan model service learning membantu mereka untuk belajar bukan hanya mengembangkan area kognitif dalam kelas kewarganegaraan, namun mengembangkan ranah afektif dan juga muncul rasa empati. Nah, hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang melihat bahwa adanya perbandingan lurus antara service learning dengan pembentukan rasa empati dalam tulisan Bethel tahun 2012. Nah, temuan yang didapati setelah proses pembelajaran dengan model service learning 4C ini mengantarkan kami sebagai peneliti pada temuan sebuah pola habituasi empati yang kira-kira kami gambarkan dalam bentuk diagram berikut ini. Nah, di sini kalau kita lihat Ibu Bapak sekalian ada proses habituasi empati, di mana empati ini terinspirasi dari budaya Mapalus. Nah, empati yang menjadi basis dalam pengembangan service learning ini, empati yang terinspirasi dari budaya Mapalus ini diambil menjadi basis dalam pengembangan service learning. Lalu service learning seperti apa yang kita kembangkan, yaitu service learning dengan model pembelajaran PKN yang aktif dan menghadirkan compassion, yaitu tadi SL4C, salah satu unsur dari 4C tersebut. Nah, kemudian kita lihat compassion ini didasari oleh empati, rasa empati. Belas kasihan ini didasari oleh rasa empati. Dari sinilah terbentuk habituasi empati. Nah, begitu terus siklus ini akan berlanjut. Nah, salah satu kuncinya itu adalah dari model pembelajarannya. Apakah model pembelajarannya benar-benar bisa mempromote sebuah habituasi empati? Empati ini yang dalam hal penelitian ini adalah empati yang terinspirasi dari budaya Mapalus tersebut. Nah, apa yang dapat kami simpulkan? Yang dapat kami simpulkan antara lain adalah budaya Mapalus yang didasari oleh rasa empati itu dijadikan sebagai salah satu pilar dalam pengembangan model pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan service learning. Nah, model pembelajaran ini kami sebut dengan SL4C, di mana 4C itu meliputi calling, character, competence, dan compassion. Nah, mahasiswa yang ikut belajar dalam kelas pendidikan kewarganegaraan dikenalkan dengan budaya Mapalus ini terlebih dahulu dan nilai empati yang mendasarinya. Nah, kemudian mahasiswa tersebut diajak untuk terjun ke masyarakat, mengamati permasalahan masyarakat yang dapat sekiranya diatasi oleh mereka. Nah, dari proses ini dapat disimpulkan budaya Mapalus yang terintegrasi dalam service learning itu melalui rangkaian proses pembelajaran, baik yang mengasah kognitif, afektif, dan psikomotor, ini turut berperan dalam membentuk habituasi empati di dalam diri mahasiswa yang ikut belajar dalam kelas pendidikan kewarganegaraan ini. Nah, demikian yang kiranya dapat saya sampaikan pada presentasi paper kali ini. Kiranya apa yang sudah ditemukan ini dapat bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih.